Mari kita simak materi pertama di sesi pertama kita. Fali fadilatihi falyatafaddal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه فإنك ولي ذلك والقادر عليه. Pemirsa, ikhwan dan akhwat, uh, peserta dan pemirsa konsultasi syariah yang sangat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita senantiasa bertahmid, membasahi lisan kita dengan tahmid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi, fi kulli hal wa ala kulli hal. Alhamdulillah fi kulli halin wa ala kulli hal, dengan segala dinamika dan apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Tentunya setiap saat kita mendapat aliran nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang masih hidup di dunia ini, tidak ada manusia yang masih bernafas saat ini kecuali ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir, dan oleh karena itulah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tentunya kita senantiasa perbanyak untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang menjadi panutan dan uswah lewat sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari dan kita amalkan dan kita hidupkan dalam kehidupan nyata kita dan kehidupan keseharian kita. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar untuk diskusi dan tanya jawab kita malam ini tentang seputar muamalah, sedikit kami ingin membahas tentang keutamaan-keutamaan dari zikir yang ada dalam Al-Quran maupun diajarkan lewat sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam kehidupan kita, ya, setiap manusia, setiap orang punya dinamika hidupnya masing-masing. Ya, ada senangnya, ada sedihnya, ada suka, ada dukanya, ada hal-hal yang sesuai dengan harapan, ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, ada yang membahagiakan dan ada yang mengecewakan. Begitulah dinamika kehidupan manusia. Hidup ini dinamis, maksudnya berganti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang setiap saat berubah. Ya. Namun orang yang beriman, ya, bagaimanapun dinamika kehidupannya, ya, akan merasakan ketenangan. Hati orang yang beriman tetap tenang, tetap mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, punya tumakninah dalam jiwa dan hatinya, bagaimanapun keadaan atau dinamika kehidupannya. Di antara yang membuat kehidupan orang yang beriman ini tenang dalam segala kondisi dan dinamika hidupnya, yaitu zikirnya. Ya. Zikir satu ibadah yang menjadi wasilah konektivitas atau ketersambungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang selalu terhubung dengan Rabb-nya, hamba yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang insya Allah akan jadikan jiwa dan hatinya senantiasa tenang dalam menghadapi dinamika hidupnya,
yang berganti-ganti situasi dan kondisi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan mereka yang hatinya tenang, tetap punya tumakninah, punya ketenangan dalam jiwanya, dalam hatinya, bidzikrillah, dengan ia berzikir kepada Allah, mengingat kemudian melafazkan nama Allah, asma Allah dan pujian-pujian kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati akan senantiasa tenang? Dan inilah yang dibutuhkan oleh setiap insan dan manusia, yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa inilah atau tumakninah dan sakinah inilah yang menjadi poros kebahagiaan seseorang. Jadi inti daripada kebahagiaan adalah hadirnya ketenangan dan sakinah dalam jiwa seseorang. Ya, dan penentunya adalah hubungan seorang hamba itu kepada Allah. Dan salah satu yang menghadirkan ketenangan itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya. Bukan berarti orang yang tenang jiwanya tidak ada ujian hidup, tidak ada masalah, tidak ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya. Semua manusia memiliki masalah dan permasalahannya masing-masing setiap saat yang bergonta-ganti dari satu keadaan ke keadaan yang menjadi tantangan hidup. Tapi dari semua tantangan itu, lewat zikir ini manusia yang berzikir, hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu berzikir, tetap Allah hadirkan ketenangan jiwa dalam diri mereka meskipun menghadapi situasi-situasi itu. Maka besar sekali pengaruh dan efek zikir ini, ya, agar kita mendapatkan ketenangan jiwa yang merupakan poros kebahagiaan tadi. Dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan alladzina amanu dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Udhkuruni adzkurkum, kata Allah, berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, sebutlah aku. Adzkurkum, maka aku pun mengingat kalian. Artinya di sini orang yang senantiasa lisannya yang digerakkan oleh hatinya dan pikirannya, menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada Allah, itu menjadi sebab Allah juga mengingatnya. Artinya berada dalam lindungan Allah, berada dalam pantauan Allah, berada dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengingat Allah. Allah pun akan senantiasa berada bersamanya dalam berbagai macam bentuk, ya. Dan ayat tadi menegaskan fadhkuruni adzkurkum, ya. Ingatlah aku mengingat kalian, kata Allah. Maka orang yang senantiasa lisannya terbasahi dengan zikir, dia adalah orang yang senantiasa ingatannya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun demikian, ya. Jadi ada konektivitas, ada ketersambungan, tidak sebelah, tidak tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Ya. Hanya kita saja tetapi kita dicuekin oleh Allah, tidak. Orang yang kemudian berzikir mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjaga, melindungi, memberikan hajat-hajatnya, ya, menjaga hidayah, memberikan tuntunan hidayah dan seterusnya. Ma'iyah Allah, ya, kebersamaan Allah senantiasa menaunginya, ya. Nah, lebih spesifik, ya, bahwasanya zikir ini sangat besar efeknya kepada kehidupan sehari-hari kita. Khususnya setiap orang punya aktivitas, ya. Ya. Maka zikir ini selain
adalah khusus. Jadi zikir ini adalah ibadah khusus yang punya pahala tersendiri. Ibadah yang punya pahala tersendiri, punya pahala akhirat, ya, dan menjadi wasilah dan media ketersambungan seorang hamba kepada Allah setiap saat. Namun tidak sekedar hanya efek ukhrawi, tapi zikir ini memberikan uh, efek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya, zikir ini punya pengaruh besar, ya, termasuk menghadirkan rasa bahagia dalam hidup, kemudian menghadirkan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan manusia. Setiap manusia butuh kemudahan. Kenapa? Ya, kita dengan seperti yang kami sampaikan tadi, kita setiap orang punya dinamika kehidupan, setiap orang punya masalah, punya tantangan hidup, ya. Dan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, ujian-ujian kehidupan, dan tantangan-tantangan kehidupan, kita butuh bantuan dan pertolongan. Dan yang paling kita butuhkan adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika menghadapi sesuatu dalam hidupnya, ia selalu berpikir keras, kemudian berusaha keras mengandalkan kemampuan manusiawinya dengan segala potensi yang ia miliki. Dan banyak yang lupa untuk kembali kepada Allah dalam meminta kemudahan-kemudahan dalam menghadapi tantangan tersebut ataupun masalah-masalah itu. Dan Allah berikan jalannya salah satunya dengan zikir ini. Ya. Ada yang kita kenal zikir pagi dan petang, azkarus sabah wal masa, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan banyak kemudahan, ya, banyak kemudahan, banyak apa? Banyak kemudahan-kemudahan, kemudian perlindungan, kemudian membuka pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu rezeki. Begitu banyak, ya, yang kita rasakan, kemudahan duniawi dalam urusan-urusan duniawi kita yang dihasilkan dari sebuah ibadah yang namanya zikir. Ya. Dan itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah beliau. Kita dituntun dan diajarkan Nabi, amalkan ini, baca doa ini, ucapkan zikir ini, supaya urusanmu yang ini mudah, supaya urusanmu yang itu mudah. Ya. Banyak, mulai dari yang pagi, siang, malam, petang, tengah malam, begitu banyak tuntunan. Kita tinggal mempelajarinya, kemudian kita tinggal mengamalkannya. Mempelajari, kemudian mengamalkannya, dan itu Allah akan berikan manfaat atau efeknya. Itu adalah ajaran sunnah, ajaran Al-Quran, yang jika Allah katakan dan Rasulullah sampaikan, itu pasti terjadi. Dia adalah kebenaran yang pasti terjadi. Ya. Lebih spesifik lagi, ya, lebih spesifik lagi, ada zikir-zikir yang begitu butuhnya kita untuk mengamalkan, ya, dan ini bisa uh, mewakili semua urusan-urusan kita. Mungkin yang begitu banyak, ada orang yang banyak menghadapi sebuah situasi dan masalah dalam waktu yang simultan dan bersamaan, sampai-sampai ia bingung kenapa ini hidup begitu berat, ya. Mungkin ada orang merasa begitu. Ada yang punya utang, kelilit utang, ditagih utang tiap hari, masalah ekonomi lah. Ada yang masalah rumah tangga lah, ada di masalah tempat kerja lah dengan atasannya dan segala macam, di tempat bisnisnya yang kurang lancar dan segala macam. Permasalahan individu, tidak tenang dengan dirinya sendiri, ada masalah keluarga dengan pasangannya, anak-anaknya di rumah tangganya, ada masalah dengan lingkungannya. Dan semua lini dan aspek kita bisa saja menghadapi masalah-masalah di semua level dan aspek dan lini itu. Tapi ketika kita melibatkan Allah, maka semua akan menjadi mudah. Ya. Salah satunya adalah zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zikir istighfar. Ya. Istighfar ini adalah salah satu zikir yang berisi doa dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita memperbanyak zikir, maka istighfar tadi, maka semakin level kemudahan itu semakin besar. Semakin banyak zikir istighfar, maka semakin banyak
level kemudahan yang kita akan dapatkan. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man man lazima al-istighfar, ya, man lazima al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melazimkan istighfar, artinya melazimkan istighfar itu adalah dia beristighfar setiap waktu, setiap saat. Dia menjadikan waktu-waktu yang ia lewati dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi, di waktu siang, sore, malam, di atas kendaraan, ketika ia berjalan, lisannya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melazimkan istighfar seperti ini, zikir istighfar ini, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan baginya jalan keluar untuk setiap masalah dan kesempitan yang dia hadapi. Allah berikan jalan keluar. Ya. Wa min kulli hammin farja. Dalam semua kegalauan, kegundahan, kegelisahan, Allah kasih jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan ia rizki, mengalirkan rezekinya dalam keadaan yang dia tidak sangka-sangka, dari waktu, arah, tempat yang dia tidak sangka-sangka, Allah alirkan rezekinya itu. Maka selama ia bermulazamah, melazimkan istighfar dengan lisannya, maka selama itu pula ia mengamalkan itu, selama istighfarnya berjalan, selama itu pula rizki itu Allah alirkan dalam keadaan dia tidak sadari dan dalam keadaan dia tidak tahu. Ya. Itu janji Allah lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ternyata, ya, kenapa istighfar? Istighfar kan maknanya, isinya adalah permintaan ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan maghfirah, permohonan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kenapa? Apa korelasinya? Istighfar ini menjadi sebab jalan keluar dari setiap masalah, menjadi sumber jalan keluar untuk setiap kegaduhan, kegalauan, kegundahan dan semuanya. Dan menjadi sebab juga Allah datangkan rizki. Ya. Kenapa istighfar itu? Karena ternyata di antara sebab seseorang itu dirundung masalah itu, di antara sebabnya adalah karena dosa-dosa yang ia lakukan. Ya. Banyak orang mendapati masalah dalam dirinya, hatinya tidak tenang karena dia punya dosa. Dosanya yang mengakibatkan hatinya gundah dan tidak tenang. Mungkin dosa dia menzalimi diri sendiri, dia bermaksiat dalam khalwatnya, dalam kesendirian. Maka dosa-dosa seperti itu membuat hatinya tidak tenang, gundah. Ya. Sehingga dengan istighfar itu Allah mengampuni dosanya dan mengangkat kegundahan dan masalah dalam hatinya. Begitu juga dalam rumah tangga. Begitu banyak masalah-masalah yang merundung rumah tangga. Seseorang mungkin, ya, dikarenakan dosa yang ia lakukan. Ya. Maka dengan istighfar, Allah mengampuni dosa yang ia pernah lakukan itu, kemudian Allah mengangkat masalah yang menimpa keluarganya. Ada juga orang yang bermasalah dalam sisi ekonomi, ya, terhalangi rezekinya atau seret atau sulit. Dia merasa bahwasanya saya sudah berusaha maksimal secara hitung-hitungan manusia, mestinya ekonomi saya bagus, tapi kenapa selalu seperti ini? Ya, itu juga diantaranya disebabkan karena dosa yang dilakukan, karena maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah diantara sebab Allah menahan rezeki yang semestinya datang kepadanya atau mengangkat rezeki yang sudah ada dan menghilangkan yang sudah ada. Rezeki mau datang terhalangi, rezeki yang sudah ada terangkat. Disebabkan apa? Disebabkan ya. Sehingga dengan istighfar itu Allah mengangkat dosa-dosanya, Allah membersihkan dosa-dosanya sehingga pantaslah ia kemudian
menerima rezeki yang baik itu. Dia walaupun maksiat tetap ada rezekinya. Ya. Orang bermaksiat pun tetap ada rezekinya, tapi rezeki yang dasar, rezeki yang pokok. Tapi rezeki yang membuatnya dia lapang, ya Allah tahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan maksiatnya. Maka dengan istighfar itu Allah mengampuni dosa dan membersihkan jiwanya, barulah pantas kebaikan-kebaikan itu masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam tubuhnya sebagai sebuah wadah yang bersih, yang dibersihkan dengan istighfar tadi. Itulah kenapa istighfar ini punya efek luar biasa. Bahkan dalam sebuah momen, Ummul Mukminin pernah mengatakan, jika kalian menghadapi sebuah masalah yang begitu banyak dan bertubi-tubi, banyak masalah yang kita hadapi secara simultan, sampai kita bingung, kita mau menyebut yang mana, menghadap yang mana, ataupun kita mau berdoa kepada Allah, tapi saking banyaknya masalah kita bingung kita mau mulai dari mana. Kata beliau, cukup wakili semua permasalahan itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperbanyak. Ya. Maka istighfar ini yang kita jadikan zikir yang kita lazimkan, itu menjadi amalan yang bisa mewakili semua permasalahan-permasalahan hidup yang menimpa kita dan akhirnya diganti dengan kemudahan-kemudahan. Istighfar. Man lazim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjaga istighfarnya, melazimkan istighfar, Allah memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan kesempitannya. Allah memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya, dan Allah selalu mengalirkan rezekinya dari waktu, tempat, dan keadaan yang dia tidak sangka-sangka. Suatu ketika dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Dawa-Dawa kalau nggak salah, bahwasanya suatu ketika seorang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri kita tahu seorang kibarut tabi'in senior. Ya, beliau ibunya adalah pernah menjadi pembantu salah satu Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Beliau lahir di Madinah, lahir dan diasuh oleh salah satu dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tarabba fi baitin nubuwah. Beliau terdidik dari kecil, lahir dari rumah kenabian, dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau tidak mendapati lagi Nabi. Ya. Nah, beliau terkenal sebagai seorang alim, faqih, ahlul hikmah, wa ahlul mau'izah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang imam, ulama besar di Basrah, ya, yang selain beliau pakar dalam hukum, fikih, tafsir, beliau juga ahlul hikmah dan mau'izah. Orang-orang datang kepada beliau minta nasihat. Orang-orang yang dari berbagai latar belakang dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, mereka datang kepada Al-Hasan Al-Basri meminta nasihatnya. Iya. Dan suatu momen salah seorang murid beliau pernah berkata kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai guru kami, ya, wahai imam, begitu banyak orang yang kami perhatikan, kami lihat datang kepada meminta nasihat. Ada yang datang mengadukan permasalahan bahwasanya dia telah menikah sekian lama dan belum mendapatkan keturunan. Engkau memberikan nasihat, ya, minta ampun kepada Allah, istighfirillah. Ada orang yang datang mengadukan perniagaannya rugi, jarang untung. Engkau bilang memberikan nasihat kepadanya, istighfirillah, minta ampun kepada Allah. Ada orang yang datang mengadukan perkebunan dan ternaknya, dia gagal panen, ya, perkebunannya gagal, hasilnya tidak maksimal. Engkau pun mengatakan kepadanya, istighfirillah, istighfarlah, minta kepada Allah. Dan semua orang yang datang mengadukan masalahnya, engkau berikan dengan satu jawaban yang sama, yaitu engkau perintahkan untuk beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Al-Imam, beliau mengatakan kepada muridnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru rabbakum. Allah berfirman, telah aku katakan kepada kalian, minta ampunlah kepada Rabb kalian, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar yang menghadirkan ampunan tadi, yursilis samaa'a 'alaikum midrar, maka Allah akan mengirim dan menurunkan rezeki dan keberkahan, kebaikan yang deras dari langit kepada kalian. Allah akan mengirim dan menurunkan atas kalian kebaikan yang deras, yang banyak, yang melimpah atas kalian dengan istighfar yang diperkenankan oleh Allah tadi. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan bantuan kepada kalian, amwal, bi amwal. Allah akan memberikan bantuan kepada kalian dalam bentuk harta. Ini spesifik nasnya, spesifik redaksinya menyebutkan harta. Jadi orang yang banyak istighfar, Allah akan perbaiki hartanya. Allah kasih tambahan harta. Allah berikan bantuan dalam bentuk harta. Wabanin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur, air sungai yang mengalir, ya, sebagai tanda kehidupan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat dalam Al-Qur'an yang berisi tentang luar biasanya zikir yang namanya istighfar ini. Ya, dia adalah wasilah supaya kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang menjadi penghalang kebaikan-kebaikan, sehingga ketika istighfar itu diperkenankan dan diijab oleh Allah dengan diberikannya kita ampunan, maka kita dibersihkan dan pantaslah kebaikan itu datang. Ya. Mau itu kesehatan, mau itu rezeki, mau itu kemudahan dalam rumah tangga, kemudahan dalam pekerjaan, kemudahan dalam urusan lingkungan masyarakat kita, semuanya, ya, Allah akan berikan kemudahan. Ini adalah satu amalan yang dari sekian banyak zikir yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW, yang jika kita amalkan akan luar biasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Siapa orang yang tidak punya masalah? Siapa orang yang tidak punya urusan yang dia butuh pertolongan di situ? Semua kita adalah manusia yang menghadapi, punya dinamika hidup yang kompleks, dan kita butuh bantuan-bantuan, kemudahan, dan kemudahan terbaik adalah kemudahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu amalan yang kita bahas malam ini adalah istighfar. Tapi tentunya istighfar ini banyak modelnya, ya. Ya, dalam hadis yang lain banyak hadis yang menjelaskan tentang istighfar, model istighfar bagaimana. Ya, ada orang yang mengatakan, ya, ada hadis menyebutkan astagfirullah astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang menyebutkan ini 3 kali, kata Nabi, akan diampuni segala dosanya walaupun dia pernah lari dari medan tempur. Ada juga hadis yang lain tentang sayyidul istighfar, ya, tentang penghulu dari istighfar terbaik, istighfar tertinggi. Ya, mari kita hafalkan itu, kita amalkan dan jadikan bagian dari zikir pagi petang kita, supaya kita mendapatkan pahalanya sekaligus mendapatkan manfaat dan efek dalam bentuk kemudahan yang Allah berikan dalam keseharian kita. Ketika kita baca di waktu subuh akan mendatangkan manfaat sampai waktu malam, dan ketika kita baca di waktu petang akan mendatangkan manfaat, pahala dan manfaat sampai sepanjang malam sampai tiba waktu pagi, ya. Dan tentunya banyak sekali, ya. Sayyidul istighfar ini yang paling tinggi, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu, dan seterusnya. Ini
sekedar apa yang kami dapat sampaikan sebagai muqaddimah tentang bagaimana luar biasanya manfaat dari zikir ini. Salah satunya adalah sebagai sebab kita mendapatkan kemudahan hidup. Kita butuh pertama mengetahui, kemudian butuh untuk meyakini dan mengamalkan. Kalau kita sudah mengetahui, kemudian kita meyakini, dan kita mampu amalkan dengan penuh keyakinan, maka mesti terjadi apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu. Ya. Ini saja Ustaz Abu Yahya, kami kembalikan kepada Ustaz Abu Yahya untuk memandu konsultasi syariah ini dalam bentuk tanya jawab, dan sebentar kita bisa berkembang pembahasan ini lewat pertanyaan-pertanyaan. Jazakumullah khairan. Baik, Ustaz. Wa antum fajazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita atas materi pengantar yang telah diberikan mengenai zikir-zikir yang mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Maka dengan ini kita masuk pada sesi kedua konsultasi syariah kita, yaitu tanya jawab bersama Ustadz kita. Kami persilakan kepada para peserta jika ada pertanyaan di malam hari ini untuk mengirimkan melalui kolom komentar Zoom atau langsung raise hand boleh bertanya kepada Ustadz kita. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan pengantar terkait dengan istighfar yang dijelaskan tadi, bagaimana pendapat Ustadz terkait orang yang banyak melazimi istighfar ya dalam berbagai kondisi ya, tetapi hanya sekedar lisan saja, astagfirullah, 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 ya tanpa mungkin ya kadang kurang perenungannya ya, hanya di bibir saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil melakukan yang lain ya, ataukah kita harus menghadirkan hati untuk mendapatkan hakikat dari manfaat zikir ini, Ustaz? Mohon pencerahan. Silakan, Ustaz. Baik. Jadi untuk masalah zikir ini, ya, khususnya istighfar tadi, banyak orang yang mengamalkan istighfar, tapi hanya lisannya saja beristighfar. Memang zikir ini, perlu kami sampaikan adalah pertegas bahwasanya zikir ini adalah amalan lisan, tapi dia harus connect dengan hati. Iya, zikir yang diamalkan oleh lisan yang munculnya dari hati, maka dia harus diikuti dengan keyakinan, bukan hanya sekedar ucapan lafaz dalam lisan yang tidak punya makna yang meresap dalam hati kita. Justru hati inilah yang kemudian menjadi sumber penggerak lisan dalam berlafaz. Iya. Maka jika kita ingin istighfar itu betul-betul memberikan manfaat dan efek sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, begitupun berefek sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, maka dia mestilah berzikir dengan istighfar tadi dengan penuh kekhusyuan dan hati yang hadir. Jadi ketika dia berzikir, hatinya hadir. Iya, hatinya hadir. Bahkan dalam situasi dia menghadapi sesuatu, ketika dia ingat Allah dan hatinya berzikir, itu bisa terhitung sebagai zikir yang baik, yang khusyuk. Iya. Bukan berarti nanti istighfar yang baik adalah hanya ketika kita duduk di masjid saja, di atas sajadah saja, baru kita beristighfar sebagaimana mestinya. Tidak. Kemampuan untuk bisa berzikir dengan istighfar itu bisa dilakukan dalam berbagai kondisi dan tempat, ya, termasuk atas kendaraan. Selama ketika kita mengamalkan itu, kita dalam keadaan hati kita hadir, ya, hadir dan sadar dengan apa yang kita, dengan istighfar yang kita ucapkan. Ini pentingnya, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah rahimahullah taala pernah menjelaskan dalam satu kitabnya bahwasanya hati yang berzikir adalah hati yang betul-betul hadir, ya, hadir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisannya mengucap lafaz tetapi pikiran dan hatinya pada hal yang lain. Ya, itu jelas, ya. Tapi terlepas daripada itu, absyir, tetap ada berita gembira, ya. Manusia di awal mengamalkan sesuatu butuh latihan, butuh riyadhah. Zikir kita mungkin tidak akan sama dengan zikirnya para sahabat atau para tabi'in, ya, di awal-awal kita mengamalkan, ya. Tapi dengan membiasakan diri dan berusaha memperbaiki sambil berjalan, maka ini akan menjadi bertambah baik kualitas zikirnya. Jangan berhenti dan jangan kemudian merasa istighfarnya tidak bermanfaat atau tidak berefek. Tetap lanjutkan, tetap amalkan, karena terlepas dari apakah kita merasakan langsung secara perasaan efek daripada zikir itu, sebenarnya kita sudah mendapatkan keuntungan dengan pahala dari zikir yang kita sebutkan. Ya. Tetap berpahala. Ya. Sama dengan zikir yang lain. Selain zikir istighfar, ada zikir lainnya itu membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Ada orang yang membacanya cepat, ada yang lambat, ada dengan bacaan yang sedang, ada bacaan lambat, ada bacaan cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, ada yang khusyuk, ada yang merasa biasa-biasa saja. Kesemuanya ini terlepas dari efek yang efeknya beda-beda setiap orang, tapi setiap orang yang bertilawah mendapatkan pahala dari setiap huruf yang ia baca. Ya, bagaimanapun keadaan bacaannya. Orang yang tertatih-tatih sekalipun, terbata-bata, ya, ya tak terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tetap mendapatkan satu pahala dari setiap, mendapatkan dua pahala. Pahala bacaan hurufnya dan bacaan dan pahala usahanya, ya, dalam membaca meskipun dia terbata-bata, dia ada effort. Maka tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Istighfar yang kita anggap seakan-akan tidak nampak hasilnya, sebagaimana yang kita bahas tadi, dia tetap memiliki manfaat. Paling tidak dia sudah menjadi ibadah yang punya nilai pahala akhirat, ya. Dan tidak mesti, ya, kita harus berprasangka baik kepada Allah, ya. Ini yang paling penting. Kata Ibnu Qayyim, selain hati kita hadir, kita harus punya keyakinan akan janji Allah tadi ketika mengamalkan apa yang diperintahkan. Harus penuh dengan keyakinan. Dan jangan sampai kita isti'jal, terburu-buru melihat hasil. Ya. Sekarang kan saya sudah lama mengamalkan ini, kenapa tidak kelihatan hasilnya? Itu namanya isti'jal. Ya. Terburu-buru merasa tidak dapat hasil. Padahal Allah yang maha tahu kapan ia pantas mendapatkan, pantas diperlihatkan hasil daripada ibadahnya itu. Jadi jangan kita pertama harus yakin, yang kedua tetap lanjutkan, jangan berhenti walaupun merasa seperti itu, yang kedua hadirkan rasa yakin, yang ketiga jangan isti'jal. Isti'jal itu jangan merasa tidak diijabah doanya, jangan merasa istighfarnya tidak diijabah, ya. Tetap lanjutkan, ya. Adapun kapan terserah Allah, yang jelasnya setiap istighfar yang kita ucapkan itu ada efeknya, pasti ada efeknya dan ada hasilnya. Seperti orang yang berdoa, ya, secara umum. Ini kan istighfar juga bagian dari doa, ya. Orang yang berdoa, ya, kata Nabi SAW, tidak ada yang rugi. Orang yang berdoa pasti untung, ya, karena orang yang berdoa akan mendapatkan satu dari tiga. Yang pertama, apakah diberikan apa yang ia minta sesuai dengan yang diminta, atau yang kedua, kalau tidak diberikan yang diminta, diberikan apa? Dihindarkan dari bahaya yang setimpal dan senilai dengan apa yang dia minta. Yang ketiga, kalau tidak juga yang dua tadi, yang ketiga, Allah berikan ia pahala yang disimpankan untuknya di akhirat nanti. Dan pahala yang disimpankan itu dari doa yang tidak diijabah di dunia itu besar sekali. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya doa yang tidak diijabah di dunia dan disimpan di akhirat,
orang akan diperlihatkan dengan pahala doanya di akhirat. Sampai-sampai kemudian ia akan berkata, ya Allah, seandainya saja semua doa saya tidak dikabulkan di dunia, cukup disimpankan di akhirat. Kenapa? Begitu besarnya pahala doa di akhirat yang tidak dikabulkan di dunia. Maka tetap kita istighfar, ya, dan itu pasti terjadi. Kalau Allah katakan A, mesti A. Kalau Nabi katakan seperti itu, mesti seperti itu. Insya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz, atas jawabannya dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, berkaitan dengan materi kita tadi, dikatakan bahwa zikir-zikir yang disebutkan tadi, diantaranya zikir pagi petang, dia insya Allah menjadi asbab kemudahan hidup. Nah, ini ada pertanyaan menarik Ustaz, dari peserta atas nama Fatihah Umayso. Pertanyaannya, apakah sia-sia atau percuma eh, atau tidak diterima amal baik seseorang jika dia rajin zikir pagi petang, dia juga rajin zikir istighfar, rajin mengaji, rajin sedekah dan lain-lain. Tapi satu yang dia tidak lakukan yaitu tidak tidak sholat atau Ya. sholatnya masih bolong-bolong, Ustaz. Nah, Hmm. ini dulu tanya Ustaz, bagaimana pendapat? Jadi, luar biasa. Jadi, eh, setiap amalan, ya, yang dijawab Bismillah. Jadi setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah, baik sifatnya wajib ataupun sunnah, lewat Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, semua ada pahala dan keutamaannya. Dan setiap yang mengerjakan itu, Allah siapkan ganjarannya. Ya. Tapi ada yang menarik, bagaimana dengan dia tidak sholat? Ya, ini amalannya tetap ada, tapi terhalang dengan dia tidak sholat. Begitu dia sholat, memperbaiki sholatnya, rajin, kemudian tobat kepada Allah, Allah kembalikan itu pahalanya. Maka amalan kebaikannya tidak ada yang sia-sia. Bukan tidak ada, dia tertahan, ya, tertahan. Itu nampak dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumil qiyamati min amalihi salatuhu. Fa idza saluhat faqad aflaha wa anjah, wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Ya. Uh, yang pertama dihisap, kita berbicara pahala ini kan. Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba di hari kiamat nanti dari amalannya adalah solatnya. Fa'idha saluhat, kalau solatnya beres, baik, salihah, artinya itu baik, tertunaikan dengan baik. Faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung dan dia lulus ujian, dia selamat. Wa idha fasadat, kalau uh, rusak solatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia gagal dalam ujian ini. Dia tidak perlu lagi ditanya yang selanjutnya. Artinya sudah jelas kalau ketika gagal dalam perkara sholat, maka dia sudah gagal dalam ujian. Dianggap gagal. Jadi memang sholat menjadi patokan. Dan sholat adalah tiangnya agama, penyangganya. Begitu dia ini, tiangnya runtuh-runtuh. Tapi kalau tiangnya ditegakkan, ya bahan yang lain di atasnya akan ikut menjadi terbangun dengan sendirinya ada. Jadi cukup dia bertobat, ya, dia bertobat, maka Allah akan menghadirkan kembali pahala-pahala masa lalunya. Dalam ayat yang lain, ya, ini termasuk kita perlu sampaikan juga bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah perkara kabiratun minal kabair, perkara dosa besar. Dan ini dianggap penghalang, sebagian ulama mengatakan memang penghalang amalan yang lain karena dianggap tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat atau amalan meninggalkan sholat termasuk amalan kufur. Ya. Kufur di sini, ya, ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan kufur amali, amalannya kekufuran, tapi dia tetap muslim yang berdosa besar. Tapi
sebagian besar ulama juga menyebutkan, termasuk Imam Syafi'i, itu menilai bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kufur millah, kufur yang keluar dari agama, membuat orang kafir dari agama Islam. Ya, karena dan ada sabda Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka adalah salat. Maksudnya mereka ini adalah orang yang tidak beriman. Yang membedakan kita dengan mereka yang tidak beriman, orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat telah kafir. Nah, sebagian ulama menafsirkan uh, meninggalkan sholat di sini, kafirnya di sini adalah kafir yang membuatnya lepas syahadatnya, tidak ada arti syahadatnya, terlepas agamanya. Nah, ini akan lebih jelas lagi bahwasanya uh, sholat yang terlalaikan di sini ditinggalkan, maka terhalanglah amalan-amalannya. Tapi jika kemudian ia bertobat, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan kufur amali, maka ketika dia bertobat, minta ampun kepada Allah, kemudian dia kembali menjaga sholatnya, maka Allah mengampuni dosa masa lalunya dan mengembalikan pahala-pahala kebaikan yang pernah dia lakukan. Illa man taba, dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya ketika Allah mengatakan illa man taba dalam surah Al-Furqan, illa man taba, kecuali mereka yang bertobat kepada Allah, wa amana, kemudian beriman dan memperbaiki imannya, wa amila amalan soleh, kemudian setelah dia bertobat memperbaiki iman, kemudian dia memperbanyak amal solehnya, faulaik, maka orang-orang seperti itulah yubadilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan menukar, menyulap dan mengganti dosa-dosa masa lalu mereka hasanat, menjadi pahala kebaikan. Dosa masa lalunya saja diganti menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Maha Pengampun, semua dosa diampuni kalau orang bertobat. Rahimah, Maha Penyayang, saking sayangnya dosa masa lalu kita pun diubah menjadi pahala. Itu bagi mereka yang bertobat. Apalagi amalan-amalan kebaikannya masa lalu. Itu Allah akan hitung semuanya. Maka uh, jangan menyanyiakan amalan zikir, jangan menyanyiakan amalan sedekah, jangan menyanyiakan amalan mengaji dan yang lain-lain. Jangan menyanyiakan semua amalan itu dengan tidak mengerjakan sholat. Sholat jaga sholat ini, insya Allah Allah akan menjaga seluruh urusan kita. Bahkan inti daripada baiknya urusan kehidupan kita di dunia itu ada di sholat. Ya. Kalau baik sholat kita, baiklah urusan dunia kita. Baiknya sholat seseorang itu menjadi gambaran akan baiknya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya sholat seseorang itu menjadi gambaran baiknya hubungannya ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hubungannya baik ke langit, hubungannya baik kepada Allah, maka hubungannya dengan makhluk di bumi akan menjadi ikut baik. Ya. Allah Ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, Masya Allah. Nasihat yang sangat berharga untuk kita, pentingnya menjaga ibadah salat. Eh, karena itu adalah kunci dari segalanya. Selanjutnya Ustaz, sebenarnya ada dua pertanyaannya, tapi sebenarnya sudah terjawab oleh Ustaz tadi terkait dengan apakah dibolehkan mengamalkan istighfar itu diniatkan untuk kemudahan urusan dunia, bisa mudah merawat anak, bisa mudah menabung emas, bisa mudah mencapai impian dan lain-lain. Ini tadi pertanyaan saya, apakah boleh hal ini dilakukan karena kita tahu keuntungannya Boleh, kita beristighfar? Ya. boleh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita ya. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya mungkin saja Ustaz. Ya. Dari peserta atas nama Amatullah, Ustadz, dari materi yang dijelaskan tadi ada pertanyaan menarik. Lalu bagaimana yang kita lihat Ustadz, dari orang-orang yang tidak beriman justru yang paling banyak rezekinya?
Dan tentu saja mereka tentunya tidak beristighfar kepada Allah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, ya Bismillah. Jadi kita perlu pahami bahwasanya tadi kita membahas bahwasanya setiap orang punya masalah, punya kesulitan, punya apa segala macam. Dan salah satu cara yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan banyak beristighfar agar selain kita diampuni dosa-dosanya, supaya juga ada kemudahan-kemudahan yang lahir setelah itu. Sebagaimana yang Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam sunnahnya ajarkan. Jadi kalau kalau kita mengamalkan itu dengan motivasi, itu pun boleh. Karena Nabi sendiri mengajarkan itu agar kita terbebas dari masalah. Jadi kalau ada orang yang banyak istighfar dengan tujuan supaya terbebas dari masalah, nggak apa-apa. Karena memang Nabi ajarkan seperti itu. Mengajarkan kita mengamalkan itu supaya kita keluar dari masalah-masalah itu. Ya. Terus kalau dikatakan kenapa orang yang tidak beriman rezekinya banyak? Iya, itu perkara lain, sudut pandang yang lain. Bahwasanya walaupun tetap sejurus ya, bahwasanya Allah ini membagi rizki dunia untuk semua makhluk, semua makhluk. Jangankan semua manusia, semua makhluk Allah berikan rizki, apalagi manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, kita berbicara tentang koridor orang yang beriman. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak beriman, ya, kemudian mendapatkan rizki yang lebih, ya, tidak masalah juga. Itu kehendak Allah. Ya, Allah membagi rezekinya kepada yang Allah kehendaki, ya, dan Allah telah berkehendak dan telah uh, menjamin rezeki setiap makhluknya, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, yang kita bahas adalah konteks bagaimana orang beriman ketika kesulitan dalam berbagai permasalahan, termasuk kesulitan dalam perkara rezeki, maka salah satu jalannya adalah dia memperbanyak istighfar. Kemudian kebahagiaan juga itu tolak ukurnya tidak berpatokan kepada banyak dan sedikitnya rezeki. Ya, rezeki itu adalah salah satu faktor yang dianggap dalam perspektif manusia sebagai sebab kebahagiaan. Tapi tidak semua kemudian harta, materi, atau rezeki materi itu, ya, yang dalam kacamata kita dianggap sebagai faktor kebahagiaan bagi setiap orang. Tetapi setiap orang memiliki rasa yang berbeda dalam menghadapi atau menyikapi rezeki materi yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya. Ada orang yang punya rumah besar, punya 5 mobil berjejer di garasinya, punya tabungan yang luar biasa, miliaran umpamanya. Tapi dia tidak pernah merasa cukup, ya, tidak pernah merasa bahagia, ya. Bahkan Allah tarik kebahagiaannya, ya, dengan rezeki itu, bahkan menjadi sebab istidraj. Apa itu sebab istidraj? Seakan-akan dia mendapatkan nikmat, tapi nikmat itu justru menjerumuskannya kepada ketidakbahagiaan dan azab. Ya. Jadi sekali lagi, banyak dan tidaknya materi itu bukanlah patokan, ya. Kemudian yang kita minta kepada Allah, ya, rezeki yang lapang, ya, yang membahagiakan, rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib. Yang thayyib itu adalah yang sesuai dengan keadaan kita dan membuat kita bahagia. Itu thayyib. Makanya banyak dalam Al-Qur'an eh, kata-kata rizki halal diikuti dengan thayyib. Ya. Dan dalam doa yang diajarkan Nabi, ya, diajarkan juga ada halalan, ada thayyiban. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu di situ makanlah, artinya carilah. Carilah rezeki di dunia ini, dapatkan, carilah dan carilah materi di dunia ini yang halal dan thayyib. Yang halal, ya, halal hukumnya dan baik untuk keadaan kita sesuai, melahirkan kemaslahatan yang kita butuhkan. Karena tidak semua kemudian halal itu cocok dengan seseorang. Ya, ini dalam penjelasan yang spesifik bahwasanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ada yang halal
zatnya halal tapi tidak cocok untuk seseorang. Iya. Contoh makanan umpamanya. Ada makanan halal tapi tidak cocok untuk orang yang mengidap penyakit tertentu umpamanya. Maka dia halal tapi tidak thayyib untuk orang tertentu. Dengan orang yang mengidap penyakit tertentu, mungkin hipertensi, darah tinggi, kolesterol segala macam. Padahal makanannya halal. Maka begitupun dalam hal-hal yang lain yang berbau materi, ya, yang kita inginkan adalah Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang diajarkan Nabi, terbebas dari utang, dimudahkan rezeki, yang di situ disebutkan ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan dari kami dari yang haram, dan cukupkan kami supaya kami tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Ya, jadi artinya apapun yang Allah berikan, berapapun kuantitasnya, yang penting kualitasnya membuat kita cukup dan bahagia. Ya. Berapapun kuantitas rezeki yang Allah berikan, ya, kualitasnya adalah kualitas yang membuat kita cukup dan bahagia. Ya. Karena tidak semua, karena orang kualitas cukup dan bahagianya terhadap menyikapi materi berbeda-beda. Ada orang yang ketika diberikan 5 juta, luar biasa. 5 juta itu adalah hal yang sangat besar, disyukuri, bahkan jauh dari cukup. Ya. Ada orang beriman juga, seorang muslim. 5 juta bagi dia mungkin masih pas-pasan, bahkan masih perlu tambahan. Ya. Karena keadaannya beda dengan yang pertama tadi. Dia punya 10 anak, 3 istri, sehingga 5 juta ini dianggap masih butuh tambahan. Ya. Maka kuantitas ini adalah relatif dari dari perspektif keadaan tiap orang. Dan cukup, kaya, merasa banyak itu adalah perkara rasa. Ya. Ada orang yang punya miliaran, hatinya tidak merasa banyak, masih kurang, dan dia rela melakukan banyak hal, bahkan menghalalkan segala cara. Maka sekali lagi, ya, orang beriman ataupun orang kafir, ya, dalam hal materi dunia, semua Allah kasih materi dunia. Tapi bagi orang yang beriman, yang ingin diperbaiki materinya, ya, terlepas dari sudut pandang orang yang tidak beriman, kita sebagai orang beriman, jika ingin diperbaiki keadaan kita, khususnya dalam keadaan materi, maka perbanyaklah istighfar. Istighfar adalah salah satu amalan yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan sunnah Nabi, agar keadaan kita baik dan keadaan materi kita baik. Iya. Ya, jadi kita tidak usah lihat itu orang kafir. Ya, karena itu adalah bentuk rahmannya Allah, di mana Allah memberikan rizki kepada semua makhluknya, termasuk semua manusia, dan diantaranya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman pun sekalipun. Dan kalau mereka dari sudut pandang menyalahgunakan harta mereka pun, mereka juga akan diazab dan semakin dalam mendapatkan azab dari akibat penyalahgunaan rezeki yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah kita jawabannya sekaligus nasihatnya tadi. Eh Menunjukkan pukul 10:05 ya. Sudah 1 jam kebersamaan kita. Eh, ada 2 pertanyaan set, apa dicukupkan sampai Silahkan boleh, kami masih mau lanjut 5 menit 10 menit boleh. keren barakallahu fikum Ustaz. Nah, kita selesaikan kalau begitu. 2 pertanyaan terakhir. Pertama dari peserta atas nama Selfie. Eh, ini sebenarnya pertanyaan ibadah Ustaz. Ya. Kita coba bacakan ya. Pertanyaannya Ustaz, Afwan, bolehkah wanita haid itu berwudu Ustaz, dengan alasan untuk menjaga kebiasaan wudunya? Karena katanya dia sering didatangi rasa was-was, yang mana dia takut kalau tiba-tiba meninggal dalam keadaan tidak ada wudunya. Mohon Masya penjelasan. Allah. Masya Allah. Bismillah. Iya, boleh. Silahkan. Jadi kami langsung jawab boleh. Silahkan wanita haid yang punya kebiasaan
tidak putus wudhunya, dia menjaga wudhu terus terjaga meskipun dalam keadaan haid, silahkan boleh. Karena bahkan kita pun yang laki-laki, ya, suami istri sekalipun yang dalam keadaan berhadas besar seperti itu, dalam hal ini janabah, junub, ya, ya, sebelum anggaplah pasangan suami istri yang berhubungan, beribadah suami istri di waktu malam, ya, atau di awal malam, kemudian mereka tidak langsung mandi atau mandi di waktu subuh mengakhirkan mandinya, maka mereka pun disunahkan untuk berwudu, ya, padahal mereka dalam keadaan berhadas besar, agar terjaga diri mereka sampai mereka tiba saatnya untuk melakukan mandi mandi wajib, ya, di waktu subuh atau dini hari. Maka padahal mereka dalam keadaan janabah, mereka berwudu, dan itu bahkan disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah taala alam. Ya. Baik, syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir di malam hari ini, Ustaz, terkait dengan piutang dari peserta atas nama Abdullah. Bismillah, apa Ustaz? Mau bertanya, ada kasus eh, si B, ya, si B memiliki utang kepada si A sebesar 1 juta. Ya. Nah, si B ini dalam satu momen pergi menjenguk temannya, jadi si B tadi ini. Dan eh, si A menitip uang 200.000 eh, kepada si B ini. Pakai uang si B. Iya, pakai uang si B, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah bila si A menyampaikan bila utang si B dipotong saja dari uang amplop tersebut ketika dia menjenguk temannya menggunakan uang si B sebesar 200.000 sehingga sisanya 800.000. Baik, yang pertama adalah yang mau ditahu adalah apakah utangnya sudah jatuh tempo belum? Ya, itu dulu. Kalau utangnya belum jatuh tempo, maka dia tidak boleh main cut-cut seperti itu. Contoh, ya, ini juga perlu. Ada yang langsung mengatakan, oh bisa saja. Tunggu dulu. Ini mau ditanya dulu. Kesepakatan mereka itu ketika si B meminjam uang 1 juta sama si A di waktu yang lampau. Perjanjian mereka dalam mengembalikan utang itu kapan? Jatuh temponya kapan? Kalau peristiwa ini terjadi sebelum jatuh tempo waktu yang disepakati atau dijanjikan oleh si B kepada si A, maka si A tidak boleh memotong begitu saja karena belum jatuh tempo. Tapi kalau kemudian sudah jatuh tempo, apalagi sudah lewat agak lama jatuh temponya, maka si A boleh melakukan itu. Tapi sebaiknya dengan adab, tetap dengan adab, menyampaikan bahwasanya saya potong ini karena memang semestinya digunakan untuk membayar utang yang mesti didahulukan, ya. Tapi ada beberapa kasus perlu juga ditanya, apakah si B yang menitip utang, ya, menitip utang ketika menjenguk orang sakit tadi, siapa tahu itu kebutuhan mendesak untuk orang sakit, ya, yang kemaslahatannya lebih rajih, kemaslahatannya lebih mendesak daripada membayar utang, maka kita harus didahulukan. Itulah baiknya dan sebaiknya ada komunikasi, walaupun uang sudah di tangan oleh si A, uang sudah di tangan si A, dia sudah dalam penguasaan tangannya, tapi perlu dia menyampaikan, khawatir kalau ternyata uang titipan itu adalah uang emergensi untuk kepentingan orang yang dijenguk karena sakit tadi, ya. Tapi jika klausulnya itu tidak ada seperti itu, kemudian utang sudah jatuh tempo, maka dia boleh melakukan seperti itu. Allah taala alam. Oh, di sini dikatakan tidak ada waktu jatuh tempo karena masih kerabat, biasanya si A tidak sempat menjenguk, makanya maka. Ya, kalau tidak ada jatuh tempo ini, makanya diusahakan setiap kali melakukan utang piutang, meskipun kerabat ataupun saudara, agar
sebisa mungkin ada gambaran pembicaraan awal, kira-kira kapan dikembalikan. Ataupun ini dimulai karena kalau orang yang dipinjami agak segan, maka di antara adabnya orang yang meminjam adalah dia menyampaikan kira-kira kapan dia akan mengembalikan. Ya, itu adab juga dalam berutang. Dan itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum idaini ila ajalin musamman faktubuh. Ila ajalin musamman. Jadi memang hendaknya ketika terjadi utang piutang, transaksi barang dan uang, uang dengan uang ataupun transaksi apa saja yang menghasilkan efek utang, maka hendaknya ada masa yang disepakati dalam penyelesaian utang tersebut. Apakah utang barang, utang uang ataupun semisalnya. Jadi sebaiknya seperti itu. Tapi kalau kasus di sini dikatakan tidak ada waktu jatuh jatuh tempo, ya berarti eh, ketika dia mampu disegerakan. Ya, begitu dia punya uang langsung dibayar. Itu alal alal faur. Ya, utang itu di antara perkara yang harus disegerakan untuk diselesaikan. Allah taala alam. Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya di malam hari ini. Sekaligus merupakan pertanyaan jawaban penutup dari pertanyaan terakhir tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, kita berada di penghujung acara konsultasi syariah kita. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materi pengantar yang sudah diberikan, juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan pemirsa. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Dan kepada pemirsa serta konsultan syariah kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.